Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean untuk Piala Asia. Untuk hari ini ya kita melihat ya bahwa ada beberapa kabar terbaru mengenai pemain keturunan yang akan segera menyusul di TC Timnas Indonesia. Ya, ada 3 pemain yang saat ini sedang menuju di Turki. Salah satunya adalah Justin Hubner. Memang ini sangat kita tunggu sekali ya, kalau kita bisa bilang di tengah-tengah jadwal yang sangat padat ya. Ini saya sangat yakin sekali dia ingin untuk merayakan tahun barunya ya, itu bersama keluarga dan lain sebagainya, karena mereka memang memiliki jadwal sangat padat. Tetapi karena memang ini adalah panggilan negara, ketiga pemain ini akan datang ke Turki dan akan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Memang menjadi kabar yang sangat luar biasa, apalagi sosok Justin Hubner yang memang sangat kita tunggu-tunggu bagaimana dia latihan, dan tentu kita sebagai pecinta sepak bola nasional kita akan terus memantau perkembangan di TC Timnas tersebut. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai updatean terbarunya, dan juga ada beberapa kabar dari negara tetangga kita ya, yang memang ya dengan kedatangan banyak pemain keturunan timnas Indonesia ini kita banyak diupdate ataupun diinput ataupun diinfokan terkhusus oleh media Vietnam. Oke, jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kalau kita melihat ya, memang perjalanan Sandy Walsh itu untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia itu diwarnai ya, kalau bisa dibilang rasa keberatan oleh sang pelatih itu wajar saja, karena memang Sandy Walsh ini adalah pemain inti di KAF Mechelen ya, dan juga dirinya selalu menjadi starter. Dan saat ini ya KAF Mechelen ini sedang berjuang untuk bisa terhindar dari zona degradasi, karena saat ini berada di peringkat 10. Statement dari pelatih KAF Mechelen mengatakan bahwa untuk saat ini Sandy Walsh memang sangat penting. Kalau Indonesia sampai melaju di babak selanjutnya di Piala Asia, itu tentu sangat merugikan. Itu dari sisi klub ya, kepentingan klub. Dan itu memang kalau kita berbicara mengenai Piala Asia, untung saja ini adalah kalender FIFA, dan FIFA juga sudah menargetkan bahwa untuk turnamen ini siapapun yang dipanggil negara silakan, klub berhak untuk melepas. Untung saja seperti itu. Jika ini memang bukan kalender FIFA, tentu sosok Sandy Walsh, kemudian Justin Hubner, Elkan Bagot pun sekalian itu belum tentu juga bisa bergabung bersama timnas. Di tengah jeda kompetisi, menurut saya aturan atau regulasi yang dibuat oleh PSSI jauh-jauh hari ya itu sangat tepat. Mengapa demikian? Dengan diliburkannya kompetisi BRI Liga 1 ini membuat para pemain lokal ya, khususnya yang ada di Liga Indonesia, itu semakin fokus untuk TC. Terbukti dari awal keberangkatan hingga saat ini tidak ada pemain yang telat, dan ini sudah menggambarkan bagaimana pola kedisiplinan dari para pemain itu sudah terbentuk. Seperti ini yang diharapkan antara jadwal Liga dan juga jadwal timnas, jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya yang memang itu berbenturan. Apalagi kalau kita menyambut 2024 nanti, kita akan fokus bukan hanya di Piala Asia ya, tetapi kita fokus di kualifikasi Piala Dunia. Di situ nanti kita akan bertemu Jepang lagi, kemudian juga Vietnam, dan juga lawan yang sangat kuat yakni Irak. Dan kalau kita melihat komposisi saat ini ya, banyak kemarin yang bilang ya di media Vietnam, salah satunya adalah Soha dan juga Dongba, dia mengatakan bahwa kekuatan timnas Indonesia itu tidak bisa dianggap remeh di Piala Asia. Ya, kalau kita berkaca di Piala Asia, tentu ya untuk saat ini dengan tambahnya Justin Hubner itu kita semakin kuat. Apapun itu, tak terlepas dari kontroversi Stefano tidak dipanggil, kita lupakan hal itu, kita fokus bagaimana pembenahan taktik dan juga strategi. Dan kemudian ya, ini kabar yang sangat luar biasanya menurut saya luar biasa ya, karena memang Vietnam yang memang dalam tanda kutip ya mungkin musuh bebuyutan juga bagi timnas Indonesia, kipernya yakni Dang Phang Lam ya, itu sepertinya harus absen di Piala Asia ini. Dan kalau kita melihat Jepang ya, ini wonderkid-nya ya Mitoma itu juga absen di Piala Asia. Ini menjadi keuntungan bagi Irak dan juga Indonesia.
Apakah Indonesia bisa memanfaatkan momen ini? Ya, tentu kita harus melihat bagaimana persiapan. Tapi kalau kita berkaca dengan Jepang ya, walaupun kehilangan Mitoma di Piala Asia ya, Indonesia masih di bawah ya. Di bawah dari Jepang dari segi kualitas pola permainan dan juga peringkat. Tetapi untuk bisa ya bersaing di Piala Asia untuk kali ini ya menurut saya masih ada peluang, apalagi kita akan bertemu dengan Libya ya 2 laga dan juga Iran di laga terakhir untuk uji coba ini. Diharapkan 3 kali uji coba ini bisa dimatangkan oleh Sintayong dengan memasukkan sosok Justin, kemudian memadukan lagi ya sosok Ivar yang akhirnya segera pulih ya, sudah pulih bukan. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Patut kita tunggu bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh Sintayong. Dan bahkan ya media Vietnam pun mengatakan Indonesia saat ini jika itu semua pemain-pemain bagusnya itu mengikuti Piala AFF, seperti Thailand pun sekarang sedang transisi ke pergantian pelatih. Kemudian Vietnam juga saat ini sedang penurunan ya, karena memang antara strategi Park Hang-seo dan juga Philip Trouser itu sangat berbeda. Nah, artinya ini memang momen emas dari Indonesia untuk bisa, kalau memang ya menurut saya ya, kalau memang mau menurunkan semua pemain untuk Piala Kaleng. Karena Piala AFF menurut saya juga tidak terlalu penting. Tetapi demi gengsi, demi beberapa hal ya, ingin membungkam beberapa orang yang kontra dengan pemain keturunan, ini bisa menjadi waktu. Dan Piala Asia kita akan melihat bagaimana gebrakan timnas Indonesia. Media Vietnam, kemudian pelatih Malaysia pun juga mengakui bahwa dengan kedatangan para pemain timnas Indonesia, pemain keturunan Indonesia yang bergabung sama timnas, memang sangat berdampak besar sekali. Bahkan saat ini kepindahan Tom Haye pun ya di media Belanda pun sangat diperbincangkan. Karena memang dari track record di Eredivisie, Tom Haye ini masuk 10 pemain yang memang produktif dalam menyumbang assist dan juga shot on target di luar kotak penalti. Artinya memang Tom Haye hingga saat ini sangat diperhitungkan dan sangat disegani di sana, sehingga keputusannya untuk membela timnas Indonesia itu memang sangat mengejutkan bagi mereka. Dan ini menjadi hal yang dampak positif dengan market value yang sangat tinggi, kemudian bagaimana pola permainan yang memang dimainkan oleh Tom Haye itu sangat bagus. Ya tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Patut kita tunggu bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh Sintayong dan juga para pemain timnas, baik pemain lokal ataupun pemain keturunan, untuk di Piala Asia maupun di event-event lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan datangnya Justin di TC, kemudian beberapa media asing yang sudah mengabarkan mengenai timnas Indonesia? Apakah kalian yakin untuk di 2024 nanti timnas Indonesia akan tampil maksimal untuk di beberapa event? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.